kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini alhamdulillah kita masih diberi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengisi sisa-sisa umur kita dengan berbagai amal ibadah sebagai bekal kita kelak di yaumil hisab. Terutamanya pada siang hari ini, insya Allah kita akan menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, hingga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan khutbah Jumat, izinkanlah kami mewakili DKM Nurul Falah menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Waktu salat Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:51 waktu Indonesia Barat. Bagi jamaah yang masih di rumah, mohon segera datang ke masjid, dan bagi jamaah yang masih di luar, mohon segera masuk ke dalam masjid, karena di dalam masjid masih banyak saf-saf yang kosong. Informasi kedua yang bertindak selaku khotib pada Jumat kali ini adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Mustaqim, Imam Ustadz Hafiz Muhammad Ainun Najib, Muazzin Ustadz Haji Rosadi Anwar. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Informasi ketiga, posisi dana operasional DKM Nurul Falah sebagai berikut. Saldo pada Jumat minggu lalu sebesar 119.997.798 rupiah. Penerimaan propak Jumat pada minggu lalu sebesar 2.745.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran sebesar 800.000 rupiah. Sehingga saldo pada hari ini per tanggal 26 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'dah 1444 Hijriah sebesar 121.942.798 rupiah. Jazakumullah khairan katsira atas infak sedekah jamaah sekalian yang disalurkan ke DKM Nurul Falah, insyaallah mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi selanjutnya menyambut datangnya Idul Adha 1444 Hijriah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, DKM Nurul Falah melayani pembelian dan penyaluran daging hewan kurban dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk biaya pembelian hewan kurban secara kolektif sebesar Rp3.300.000 per orang. Ini sudah termasuk biaya penyembelihan dan distribusi daging kurban. Berikutnya, pendaftaran untuk pembelian sapi akan ditutup pada tanggal 22 Juni 2023. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dilaksanakan di RPH atau rumah potongan hewan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika Idul Adha jatuh pada hari Kamis 29 Juni 2023, maka pelaksanaan penyembelihan akan dilaksanakan pada Kamis malam dan akan didistribusikan pada hari Jumatnya, tanggal 30 Juni 2023. Pendaftaran dapat dilaksanakan kepada 1 Ustadz Rosadi Anwar di TPA Masjid Nurul Falah, kemudian ke Ibu Herli dengan nomor WA 0878 730 71499 atau juga kepada Ibu Diana. Berikutnya, pembayaran bisa dilakukan secara tunai kepada Ustadz Rosadi Anwar dan transfer ke rekening DKM Nurul Falah di Bank Syariah Indonesia. Berikutnya, jadwal pengajian rutin yang insya Allah dilaksanakan di Masjid Nurul Falah sebagai berikut.
Selasa ba'da maghrib tafsirul Quran bersama Ustaz Khairuddin. Kemudian hari Rabu ba'da maghrib tafsirul Quran bersama Ustaz Al-Hafiz Muhammad Ainun Najib. Terakhir, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara mohon dinonaktifkan atau di silent agar tidak mengganggu kehusukan kita di dalam melaksanakan atau mendengarkan khutbah dan melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita sekalian. Alhamdulillah. Pada siang hari ini, pada kesempatan ini, kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Falah kita ini, jadi dalam rangka kita melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Semoga kita akan selalu mendapatkan ridha, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan syariat ajaran agama Islam untuk kita semuanya, yang bertujuan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju yang terang benderang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sudah sebagaimana biasa khatib selalu mengajak kepada para sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan iman yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu sekalian, jangan kamu mati sebelum menjadi orang Islam yang baik, Islam yang sebenarnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah kita perbuatnya, yaitu untuk ke arah ataupun ke hari esoknya, yaitu menghadapi hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui apa yang segala sesuatunya. Allah itu adalah Maha mengetahuinya. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita melihat kepada ayat ini di dalam surat Al-Hasr ayat 18 ini, tadi disebutkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Marilah kita tengok ke depan, ke belakang yang telah kita laksanakan. Maksudnya itu adalah kita mengintrospeksi apa yang kita kerjakan, sampai di mana kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah benarkan hal sedemikian ini? Maka pertanyaannya, kenapa kok ditandaskan hal yang sedemikian ini di dalam Al-Quran? Karena pada dasarnya setiap umat manusia itu adalah menghendaki yang baik dan yang terbaik.
yaitu untuk hari esoknya, yaitu menghadapi di hari kiamat ataupun di alam akhirat ini. Kemudian jawabannya itu adalah, tadi adalah pertanyaannya, kenapa kita kok harus mengoreksi, mengintrospeksi kepada diri kita pribadi masing-masing? Sebetulnya itu adalah hanya dua, sebagaimana yang ditandaskan di dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang maksudnya itu adalah, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah atau kebesaran daripada Tuhannya, karena Allah itulah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan siang, menciptakan malam, dan lain sebagainya. Kemudian kamu sekalian itu adalah barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kita. Maka oleh karena itu kami ingin menyampaikan, kenapa? Karena kita sehidup di dunia ini pasti kita adalah akan mengalami godaan ataupun ujian yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya itu adalah nafsu yang berada pada diri kita pribadi masing-masing. Orang ataupun perkumpulan ataupun pemerintahan ataupun negara itu akan hancur kalau orang itu adalah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Contoh, pada waktu kita umat Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin perang Badar pada waktu itu adalah mengalami kemenangan yang luar biasa bagi umat Islam, karena begitu disiplinnya menegakkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, taatnya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh ketakwaan dan keimanan, kemenangan yang gilang gemilang. Kemudian Rasulullah itu adalah bersabda, wahai umat Islam, janganlah kamu itu adalah berbangga bahwa telah kemenangan di dalam melaksanakan perang Badar, tapi sebetulnya kamu sendiri itu adalah masih mempunyai musuh yang besar sekali, yang yang terdapat pada diri kamu sendiri, yaitu nafsu. Itulah, maka oleh karena itu marilah kita perhatikan, kita tengok ke belakang yang kita laksanakan, bagaimana, sudah benarkah kita ini? Sebab ada suatu kisah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu, itu adalah mengkisahkan, yaitu tentang Barsiso. Barsiso ini adalah seorang yang ahli beribadah, luar biasa, hidupnya 220 tahun lebih. Kemudian Barsiso itu adalah mempunyai santri yang banyak. Di sana diceritakan sampai 60.000 santrinya. Dengan begitu ibadahnya yang luar biasa, yang hebatnya, sehingga santri-santrinya pun bisa sampai terbang karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada suatu ketika para malaikat pun itu adalah sampai terheran-heran melihat ibadahnya si Barsiso ini. Kemudian para malaikat karena heran, akhirnya Allah itu adalah berfirman, wahai malaikat, janganlah kamu itu adalah berbangga ataupun heran melihat kepada si Barsiso yang begitu hebatnya di dalam beribadah. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu adalah lebih mengetahui apa ya segala sesuatu yang tidak kamu ketahui, ya malaikat. Kemudian diceritakan pada suatu hari iblis itu adalah mendatangi kepada si Barsiso. Kemudian mendatangi kepada si Barsiso, yaitu hendak menggoda dan akan menghancurkan
dengan pura-pura menjadi seorang yang ahli ibadah, kemudian bertanya kepada si Barsiso, "Assalamualaikum ya Barsiso, izinkanlah saya itu adalah ingin bergabung dengan engkau ya Barsiso." Bergabung untuk apa maksudnya? Kemudian tanya si Barsiso, "Silahkan kalau memang untuk beribadah, untuk mendukung, mengembangkan ajaran syariat, ajaran agama Islam ini, silahkan. Karena semuanya itu adalah kalau diridhoi oleh Allah, mudah-mudahan itu adalah akan bermanfaat dan akan baik sekali bagi kita umat manusia." Kemudian setelah begitu dipersilahkan, sedangkan si iblis itu adalah langsung bergabung dan langsung melaksanakan ibadah selama 3 hari 3 malam dengan berpakaian seperti seorang santri, dengan berpakaian yang longgar, beribadah 3 hari 3 malam. Dikatakan bahwa ibadahnya itu adalah tidak tidur, tidak makan, dan tidak berdiri, dan tidak pergi dari tempat itu selama 3 hari 3 malam. Kemudian akhirnya Barsiso itu adalah terheran juga melihat kepada pemuda yang datang seperti itu bergabung dengan baiknya itu. Kemudian Barsiso adalah menanyakan kepada pemuda itu, padahal pemuda itu adalah iblis yang akan menggoda dan menghancurkan kepada si Barsiso. Kemudian kenapa pemuda begitu hebatnya bisa melaksanakan ibadah 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak tidur, dan selalu beribadah, tidak bergerak, tidak berdiri, pindah dari tempatnya itu. Kemudian sang pemuda itu adalah mengatakan bahwa Barsiso itu adalah mengatakan, "Saya itu adalah sudah 220 tahun beribadah, tapi kok tidak kuat seperti Anda. Saya ini adalah beribadah, tapi saya tidak bisa meninggalkan makan. Saya tetap makan, saya juga tetap tidur dan mengerjakan yang lainnya." Kemudian apa sebetulnya resepnya? Kemudian si pemuda ini adalah mengatakan, "Gampang ya Barsiso. Sebetulnya resepnya kalau ingin saya kasih tahu, mau apa enggak?" Itu kata si pemuda itu. "Ya silahkan." Begitu dikasih tahu, kalau Barsiso ingin ibadahnya itu adalah mantap dan ingin meresapi ibadahnya itu seperti saya laksanakan ini, cobalah Barsiso melaksanakan, berbuatlah maksiat walaupun sebentar saja. Jadi sudah mulai tergoda. Dengan tergodanya oleh iblis ini, sehingga Barsiso ini adalah tidak bisa mengendalikan nafsunya, akhirnya mengikuti bagaimana caranya. Kemudian dikasih tahu caranya itu adalah yaitu berbuat maksiat walaupun hanya sebentar. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah pergilah ke suatu desa, ke suatu tempat. Di sana itu adalah nanti akan ketemu orang yang berjualan minuman keras. Kemudian setelah dilaksanakan oleh si Barsiso, ketemulah yaitu seorang wanita yang cantik dan berjualan minuman keras. Akhirnya minumlah di sana sampai mabuk. Begitu mabuk akhirnya sampai berbuat zina. Begitu berbuat zina, akhirnya datanglah sang suami daripada si penjual itu. Akhirnya si suami itu adalah dibunuh oleh si Barsiso. Akhirnya masuklah terjun pada jurang kesesatan, yaitu kekufuran. Akhirnya datanglah si pemuda tadi itu adalah iblisnya, itu adalah datang pura-pura menjadi seorang polisi, kemudian ditangkaplah, kemudian diadili. Si Barsiso itu adalah sampai disalib pada waktu itu. Kemudian begitu disalib dengan kesakitan, setan ataupun iblis itu datang kembali dengan berupa yang aslinya ini. Kemudian menanyakan kepada Barsiso, "Ya Barsiso,
Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ini akibat saya itu adalah bergaul dengan seorang iblis. Bergaul dengan iblis, akibatnya saya itu adalah masuk jurang yang seperti ini. Kemudian iblisnya itu adalah mengatakan, mau nggak saya bantu? Mau. Tapi bagaimana saya akan dibantu, sedangkan saya ini itu adalah dalam keadaan disalib. Saya sanggup untuk membantunya, kata si iblis. Begitu sudah sanggup, caranya itu adalah, coba tolong saya bantu semaksimal mungkin bahwa nanti kamu itu adalah akan bebas. Sembahlah saya, walaupun itu hanya sebentar, walaupun itu adalah hanya sekali. Mau apa enggak? Kata si baris itu, siap, mau. Begitu dari katakan mau, akhirnya itu adalah bukannya husnul khotimah, tapi yang su'ul khotimah. Itulah, mudah-mudahan kisah yang seperti ini bisa membawa kepada kita sekalian ini. Marilah kita berjihad. Maksudnya jihad itu adalah jihad kepada iblis ataupun syaitan, dan jihad kepada nafsu yang berada pada diri kita sendiri masing-masing. Itulah diantaranya kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah, marilah kita untuk menanggulangi nafsu yang berada pada diri kita ini, supaya kita itu adalah tidak terjerumus. Yang pertama itu adalah, marilah kita melaksanakan mujahadah. Mujahadah itu adalah berusaha melawan dan menundukkan kehendak nafsu yang berada pada diri kita pribadi masing-masing. Itulah yang pertama. Jadi mujahadah. Kemudian yang keduanya, itu adalah riyadhah. Riyadhah maksudnya itu adalah latihan dengan istiqomah, jalankan ibadah dan tundukkan kehendak nafsu dengan melaksanakan secara sabar, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya itu adalah melaksanakan ibadah puasa. Sebab puasa itu adalah, dikatakan bahwa puasa itu adalah jihadun nafs, melawan ataupun memerangi kepada hawa nafsu yang berada pada diri kita pribadi masing-masing. Terakhir, marilah kita bersama-sama, kita adalah mempunyai kemampuan, mempunyai tekad, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar tadi, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah yang akan menunggu kepada kita sekalian. Itu dengan tekad bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'ala Allah illa ma syaa Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal aidin al aminin wa dakhalana fi ibadihis sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar irghama liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Marilah kita kendalikan nafsu yang berada pada diri kita. Jangan kita nuruti nafsu, sebab nafsu itu adalah kalau dituruti akan menjerumuskan kita. Akan bisa timbul peperangan, bisa timbul percekcokan, perselisihan,
amarah dan lain sebagainya kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi sebaliknya, nafsu yang harus kita kendalikan. Tadi saya katakan yang pertama itu adalah takut dengan kebesaran Allah, yang keduanya itu adalah takut mengendalikan hawa nafsu yang terdapat pada diri kita masing-masing. Insya Allah surga itu yang akan menunggu tempat kita sekalian ini. Marilah kita memohonkan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi